Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memulai seri trilogi kenaikan yang nanti puncaknya pada ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita peringati secara bersama-sama di Hotel Millennium. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan memulai satu perenungan yang pertama. Kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lalu kita melihat bagian dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11, 14, 15, lalu ayat 27 dan juga 28. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Tuhan Kau Gembala Kami, tuntun kami dombamu. Itu yang menjadi subtema untuk kita pikirkan bersama-sama. Kita akan melihat Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya atau handphone yang terinstal dengan firman Allah. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yohanes pasal 10 ayat 11, 14 dan 15, lalu ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat memberikan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Tuntun kami dombamu. Sebuah lagu yang sangat menarik dan sangat menginspirasi banyak orang, yang ditulis oleh Dorothy Antrap. Judul yang aslinya adalah Savior Like a Shepherd Lead Us. Tuhan Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milikmu. Suatu teologi yang sangat dalam yang sebetulnya ingin disampaikan di balik karya yang begitu luar biasa. Dari sebuah lagu yang begitu agung, yang begitu mulia. Dan tentu nanti puncaknya di ibadah kenaikan. Karena itu pastikan saudara untuk hadir di sana. Ketika penulis menuliskan lagu ini, tentu dia ingin menyampaikan betapa Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu memelihara, selalu membimbing, selalu melindungi umatnya dari segala halangan, tantangan kehidupan. Seperti layaknya domba yang dijaga, dipelihara, diberi makan
dituntun oleh gembalanya. Di dalam bagian ini, gembala dan domba dipakai untuk menggambarkan antara Allah dan manusia, antara Allah dengan umatnya. Gembala dan domba untuk menggambarkan satu hubungan antara Tuhan dengan saya dan saudara. Dan bagaimana Tuhan mengasuh, Tuhan membimbing, Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai setiap kita. Seorang penulis bernama Peter Henry Nouwen dalam sebuah bukunya tentang suatu perjalanan kehidupan. Seringkali sebetulnya kita ingin melihat masa depan kita itu bagaimana. Bagaimana tahun depan, bagaimana minggu depan, bagaimana besok, bagaimana masa depan kita. Di manakah saya akan berada esok hari? Di manakah saya akan berada minggu depan? Di manakah saya akan berada bulan depan? Di manakah saya akan berada tahun depan? Dan bahkan 10 tahun ke depan. Barangkali ada yang mampu menjawabnya di mana. Tetapi jawaban itu bukanlah selalu jawaban yang betul-betul menggambarkan realita kita ada di mana dan realita kita seperti apa. Karena itu beliau mengatakan bahwa tidak ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Sebagian besar kita hanya memiliki cukup cahaya, memiliki cukup terang, memiliki cukup sinar untuk melihat langkah selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Sejam ke depan setelah pulang ibadah, apa yang kita lakukan? Kita ingin bagaimana kita mengetahui kehidupan hari depan kita. Tetapi kita terbatas untuk memahaminya, karena itu kita perlu seorang yang bisa menuntun kita, seorang yang bisa memimpin kita, seorang yang bisa mengarahkan kita. Kita memerlukan tuntunan Tuhan. Kita memerlukan tuntunan Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang suci, Sang Gembala yang mulia. Kita memerlukan tuntunannya. Ketika kita masih kecil, kita berjalan merangkak, pelan-pelan kita ingin atau minta dituntun oleh orang tua kita. Kita ingin dituntun oleh ayah, dituntun oleh ibu, dituntun oleh saudara kita. Ketika kita bisa mulai berjalan dan tanpa adanya ombang-ambing, tanpa adanya keraguan lagi, maka kita mulai melepaskan diri dari mereka. Kita mulai tidak lagi mau dituntun. Saya tidak mau lagi dituntun, saya sudah mulai dewasa. Saya nggak mau lagi dipegang. Papa, mama, malu. Saya bukan anak kecil lagi. Saya sudah mulai bisa berjalan sendiri. Dan bahkan saya kuat. Saya bisa berlari. Tidak perlu lagi tuntunan ayah, ibu. Tidak perlu lagi tuntunan papa, mama. Ketika kita mulai kerja, kita memerlukan orang untuk menuntun kita. Dituntun, diarahkan, dituntun, diarahkan. Lama-lama kita mengerti, memahami pekerjaan yang dipercayakan. Lalu tidak lagi memerlukan tuntunan orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mulai belajar, kita mulai sekolah, masuk sekolah, playgroup, kita memerlukan tuntunan seorang guru untuk memegang tangan kita menulis. A, B, C. Kita memerlukan tuntunan tangan mereka, suara mereka untuk berbicara. A, B, dan seterusnya. Kita memerlukan tuntunan suara mereka. Untuk apa? Untuk menyanyikan pujian, untuk membaca dan seterusnya. Tapi setelah kita dewasa, mulai SD, mulai menguasai, mengerti. SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi kita sudah mulai menguasai. Kita mulai tidak lagi mau dituntun oleh guru kita. Bahkan kita menjadi guru. Kita menjadi pendidik, kita menjadi pengajar. Tetapi tidak demikian dengan kehidupan di dalam keberimanan. Kita tidak bisa melepaskan diri dan berkata kepada Tuhan, saya tidak lagi memerlukan tuntunanmu. Saya tidak lagi memerlukan bimbinganmu. Saya tidak lagi memerlukan arahanmu. Tidak. Sampai kapanpun dan bagaimanapun situasi, kondisi kita, kita tetap memerlukan tuntunan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir di dalam hati kita atau dalam pikiran kita, saya sudah cukup dewasa iman, dan saya tidak lagi memerlukan tuntunan Tuhan. Saya sudah dewasa di dalam Tuhan, saya tidak lagi memerlukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita memerlukan tuntunan Tuhan. Pemazmur begitu menyadari tentang siapa gembalanya. Keinginan untuk dituntun oleh Tuhan, pertama kita bisa melihat. Kita sadar kenapa seorang penulis lagu mengatakan, tuntun kami dombamu, tuntun kami umatmu. Kenapa seorang pemazmur bisa mengatakan, Tuhan engkaulah gembala kami. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin dituntun oleh Tuhan. Pertama, karena kita menyadari bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Yehezkiel di dalam Yehezkiel 34 ayat 31 mengatakan, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya kita menyadari siapa kita dan siapa Tuhan kita, siapa domba dan siapa gembala, maka kita menyadari betapa kita memerlukan Tuhan untuk membimbing kita, menuntun kita, menggembalakan kita, mengarahkan kita domba-dombanya. Kenapa Tuhan sebut kita sebagai domba? Kenapa Tuhan tidak sebut umatnya dengan sebutan hewan lain? Kenapa tidak disebut dengan hewan harimau? Kenapa tidak disebut dengan hewan yang lebih kuat? Dengan sebutan kuda? Kenapa disebut dengan hewan yang begitu disebut sebagai hewan yang namanya domba? Harusnya, wah ini umat saya umat yang kuat, umat saya umat yang perkasa, maka saya menyebut mereka adalah kudaku. Enggak. Kenapa? Kenapa dia tidak menggunakan hewan yang begitu kuat, hewan yang begitu ganas, hewan yang begitu gagah, hewan yang begitu perkasa dan begitu menakutkan? Tetapi kenapa dia menyebut umat gembalaannya sebagai domba? Bukankah domba itu identik dengan hewan yang begitu lemah? Hewan yang begitu bahkan dalam tanda kutip sebagai hewan yang dungu. Salah satu hewan yang dianggap sebagai hewan yang dungu. Hewan yang betul-betul di mana tidak tahu berbuat apapun kecuali memerlukan tuntunan. Domba tidak berdaya dan sangat bergantung pada perintah gembala mereka. Tanpa topang gembala untuk memimpin mereka, maka mereka akan terpencar. Mereka akan tercerai-berai. Mereka akan mengambil jalan mereka masing-masing. Karena itu tidak heran kalau Yesus mengatakan, berkali-kali aku ingin mengumpulkan kamu, tetapi kamu mencerai-beraikan dirimu. Kamu jauh daripadaku. Domba adalah hewan yang aneh, hewan yang pemalu, yang tidak berdaya, dan belum tentu dikenal kecerdasannya oleh banyak orang. Tidak. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka tidak tahu kemana mereka harus melangkah. Terkadang domba ketika memasuki satu wilayah mereka tidak mengerti, mengenal itu jurang yang mematikan atau tidak. Karena itu ketika satu domba masuk, maka yang lain pun akan masuk jurang. Domba jelas membutuhkan gembala untuk menuntun mereka. Allah ingin mengingatkan kepada kita, betapa engkau hai umat-umatku, tanpa aku gembalamu maka engkau begitu hina. Engkau begitu dianggap bodoh oleh dunia. Dan memang itu. Dunia melihat orang percaya sebagai yang bodoh. Bahkan Kristus Tuhan bagi dunia sebagai kebodohan ketika Kristus mati di salib. Yahudi menganggap itu sandungan. Tetapi Yunani melihat itu suatu kebodohan. Tetapi itulah yang diambil oleh Allah. Bahkan Kristus Yesus mengambil diri, menjadikan diri sebagai anak domba Allah. Maka betapa pentingnya kita memahami kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita dombanya Allah. Dan Allah adalah gembala kita. Gembala bukanlah pekerjaan yang mendapatkan suatu apresiasi, apalagi di zaman Kristus. Di zaman Yesus maka gembala, kerja keras seorang gembala tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Kalau bisa di antara anak-anak yang ada, maka yang terburuk dari yang ada itulah yang disuruh menjadi gembala domba. Yang bisa perang, perang.
Yang bisa jadi militer, yang bisa jadi pegawai negeri, barangkali pegawai negeri. Yang tidak bisa apa-apa, kamu gembalakan domba. Karena itu ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu dari anak Isai yang akan menjadi raja, maka Isai memperlihatkan anak-anaknya yang begitu hebat, yang gagah perkasa, yang tua. Oh, hebat ini. Gagah, perkasa, kuat, meyakinkan. Pasti ini yang diurapi Tuhan. Isai memperlihatkan lagi, oh Samuel mengatakan bukan. Hanya inikah anakmu? Enggak, masih ada satu. Mana dia? Panggil dia. Dia ada di padang menggembalakan domba. Datang dia, Daud. Berfirmanlah Tuhan, inilah dia. Urapilah dia menjadi seorang raja. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gembala dianggap najis. Gembala mewakili kelas bawah. Gembala menjalani kehidupan yang berbahaya. Siang malam mereka ada di padang belantara. Tatkala hujan mereka harus basah. Tatkala panas mereka harus kepanasan. Bahkan tak jarang mereka berhadapan dengan binatang buas yang siap menerkam domba yang mereka gembalakan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kita adalah domba-domba Allah. Dan Tuhan adalah gembala kita. Karena itu kita menyadari siapa gembala kita. Tuhan semesta alam. Allah di atas segala Allah. Yesus Kristus Tuhan, gembala agung kita. Kita ini adalah domba-dombanya. Milik Allah, kepunyaan Allah. Karena itu kalau gereja mengatakan, oh gereja sana curi domba saya. Salah besar. Domba milik Allah. Domba kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai saya dan saudara. Ketika orang berkata, oh dia mencuri domba saya. Dia mencuri domba gembalaan saya. Salah. Yang betul adalah bagaimana Tuhan mempercayakan domba-domba untuk digembalakan. Kalau dia tinggalkan tempat di mana kita ada, kita mesti mengoreksi diri, mengintrospeksi diri. Jangan-jangan sebagai domba, pertama memang dia domba yang tidak mendapatkan jawaban makanan yang enak. Atau sebaliknya, memang dia bukan domba yang sejati. Kita memahami Tuhan yang adalah pemilik kita sebagai domba-dombanya. Dan Kristus adalah gembala agung kita. Maka kedua, kenapa pemazmur menginginkan untuk dipimpin, dituntun oleh Allah sebagai gembala yang sejati? Kenapa penulis lagu menginginkan tuntun kami dombamu? Kita menyadari bahwa Allah bukan hanya sekedar Allah. Kristus bukan hanya sekadar Kristus, tapi dia adalah gembala. Gembala yang seperti apa dia? Dia adalah gembala yang baik, bukan gembala upahan. Ketika gembala upahan diperhadapkan dengan satu bahaya, maka mereka lari meninggalkan domba-domba yang mereka gembalakan. Tapi gembala sejati, gembala yang sesungguhnya, di dalam Yohanes tadi mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Gembala yang baik memberikan dirinya. Gembala yang baik mengorbankan dirinya. Dia tidak akan lari meninggalkan dombanya, apalagi ketika dombanya dalam kondisi yang berbahaya. Maka gembala yang baik, dia siap pasang badan untuk menghadapi hewan yang buas, menghadapi binatang yang berusaha untuk menerkam dombanya. Oleh sebab itu kenapa kita perlu dipimpin, dituntun oleh Tuhan Sang Gembala. Karena kita menyadari bahwa gembala agung kita bukan sekadar gembala. Ada banyak gembala upahan di dalam perjanjian lama. Kalau kita membaca Yehezkiel pasal yang ke-34, maka kita menemukan di sana bagaimana Allah begitu murka, begitu marah. Ketika ada gembala yang palsu, gembala yang bukan gembala yang sejati. Mereka hanya menginginkan yang enak, yang nyaman dari domba yang mereka gembalakan. Mereka hanya menginginkan bulunya, lalu mereka jadikan pakaian mereka.
Mereka hanya menginginkan air susu dari gembala, dari domba. Ketika air susu itu mereka peras, lalu domba biarkan. Mereka hanya menginginkan domba-domba yang gemuk, lalu domba-domba yang gemuk itu mereka potong. Tetapi domba-domba tidak mereka pelihara. Domba yang kurus, domba yang kerdil, mereka biarkan. Maka Yeskiel pasal 34, gambaran tentang sang gembala yang sejati yang nanti menunjukkan akan kedatangan Kristus sang Mesias itu. Tuhan mengatakan melalui Yeskiel, aku begitu murka terhadap gembala-gembala yang palsu, yang hanya menginginkan, yang hanya menindas, yang hanya memeras dari domba-domba yang mereka gembalakan. Aku akan merebut domba-dombaku, mengambil domba-dombaku, dan aku akan menggembalakan sendiri atas domba-dombaku. Kenapa kita mau dituntun oleh gembala yang agung? Dituntun oleh Tuhan karena kita tahu dia bukan sekadar gembala, tapi dia adalah gembala yang baik. Di dalam Mazmur tadi mengatakan bagaimana gembala yang baik menuntun. Menuntun kemana? Menuntun ke padang rumput yang hijau. Memberi makan. Dan bahkan memberikan kesegaran. Memberikan kedahagaan di sana. Bagaimana mereka dipuaskan. Dituntut ke air yang tenang. Itulah gembala kita di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Kenapa kita mau dituntun oleh gembala agung? Dia tahu bagaimana dia menuntun kehidupan kita. Kalau di dalam pesan atau panggilan Kristus, peneguhan Kristus kepada Petrus, di dalam Injil Yohanes pasal 21, ayat yang ke-16 ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." "Apakah engkau mengasihi aku?" "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Ya Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau." Lalu Kristus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam terjemahan lain, "Berilah makan domba-dombaku, berilah minum domba-dombaku, perhatikanlah kesehatan domba-dombaku, rawatlah mereka, hiburlah mereka, balutlah mereka tatkala mereka luka, sembuhkan mereka tatkala mereka sakit, hibur mereka tatkala mereka berduka, beri mereka makan tatkala mereka lapar, beri mereka pakaian tatkala mereka tidak berpakaian." Itulah kehidupan dan tugas seorang gembala. Kristus adalah gembala yang baik. Karena itu kenapa kita mau dituntun oleh gembala? Karena kita sadar, kita tahu Allah kita adalah Allah yang baik. Dan Kristus adalah yang baik. Gembala yang agung yang mulia. Kenapa? Penulis lagu menginginkan untuk dituntun oleh Allah. "Tuntun kami domba-dombamu." Kenapa pemazmur mengatakan engkaulah gembalaku? Yang ketiga, bentuk kebergantungan domba kepada gembala. Bentuk suatu kebergantungan domba-domba kepada gembalanya. Domba-domba begitu bergantung kepada gembala. Seperti seorang bayi yang begitu bergantung kepada ibunya. Begitu bergantung sepenuhnya tatkala lahir, dia bergantung sepenuhnya kepada ibunya. Demikianlah domba kepada gembala. Kenapa kita ingin dituntun oleh gembala kita? Kita bergantung kepada Kristus sang gembala kita, dan sang gembala kita tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Ibu tahu kapan harus memberikan ASI kepada anaknya. Ibu tahu kalau anaknya sedang mengalami rasa sakit, sekalipun mereka tidak berkata, "Mama sakit," waktu mereka bayi. Ibu tahu bagaimana perasaan hati sang anak, apa yang dialami oleh sang anak. Demikianlah domba terhadap gembala. Mereka begitu bergantung kepada gembala. Ketika dalam kehidupan kita merasa tidak lagi bergantung kepada Tuhan, maka kita perlu mengintrospeksi diri. Kita perlu merenung ulang. Dalam kehidupan kita perlu bergantung kepada Tuhan. Banyak hal yang membuat kita kadangkala
Dalam pengakuan kita bahwa kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, tapi dalam kehidupan menjalaninya seringkali kita menunjukkan betapa kita tidak lagi bergantung kepada Dia. Dan dalam kebergantungan antara gembala dengan domba ini tadi dalam Injil Yohanes dikatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada relasi. Ada kebergantungan di sana. Dan kebergantungan itu karena satu pengenalan. Karena itu kenapa kita bergantung kepada Tuhan. Kenapa kita mau dipimpin, dituntun oleh Kristus Sang Gembala kita. Karena ada pengenalan yang dalam akan Dia. Pemazmur begitu mengenal siapa Allahnya. Daud begitu mengenal siapa Tuhan yang membimbing dia. Tuhan yang menuntun dia. Tuhan yang menyertai dia. Tatkala dia mengalami berbagai pergumulan hidup yang harus dia jalani. Dikejar Saul. Dari satu tempat ke tempat lain. Dari gua ke gua. Pelarian demi pelarian dia alami. Sampai berapa kali tombak diarahkan Saul kepadanya. Dia menyadari kalau bukan Tuhan yang memelihara, yang menjaga hidup saya, maka saya sudah mati di tangan Saul. Sampai Saul harus marah dengan anaknya Yonatan. Karena menganggap ada satu persekongkolan antara Yonatan dengan Daud. Karena menganggap Yonatan telah melindungi Daud. Sampai Saul begitu marah. Tapi Saul tidak akan pernah mampu atau tidak akan pernah bisa menghabisi nyawa Daud. Ada perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap Daud. Karena itu Daud menyadari anugerah Allah yang begitu besar menuntun dia melewati berbagai pergumulan hidup. Bahkan jurang maut, lembah kekelaman, kematian yang membayangi dia. Ternyata bisa dilewatkan. Pengenalan Daud akan Tuhan begitu luar biasa. Kalau kita membaca Mazmur dengan begitu agung, dengan begitu teliti, dengan begitu perenungan yang dalam, maka kita menemukan iman Daud yang begitu luar biasa. Iman Daud yang begitu besar, bersandar berserah kepada Tuhan. Kita bergantung kepada gembala kita. Kita memohon, menginginkan tuntunan gembala kita. Karena kita mengenal Dia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kurindukan, yang kuharapkan, Paulus katakan, pengenalan akan anak Allah, pengenalan akan Kristus yang lebih dalam, yang lebih sungguh. Semakin seseorang mengenal Kristus, semakin seseorang mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Karena itu pengenalan akan Kristus jangan hanya sebatas mujizat. Pengenalan akan Kristus jangan hanya sebatas bagaimana kita mendapatkan mujizat dan mujizat dari Kristus. Sakit sembuh, miskin jadi kaya, karir naik dan seterusnya. Jangan. Gagal kita memahami dan menyerahkan diri kita kepada tuntunan gembala yang agung itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menuntun kita, gembala agung menuntun kita dengan menggunakan gada dan tongkatnya. Tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku, itulah yang menguatkan aku. Tatkala aku jatuh maka engkau menarik aku dengan tongkatmu. Tatkala aku tersesat maka engkau mencari aku dan membawa aku pulang. Tatkala aku hilang, maka engkau mencari aku dan menemukan aku, membawa aku pulang. Tatkala engkau menemukan aku dalam terluka, maka engkau membalut aku, membebat aku. Lalu di dalam dekapanmu, aku aman. Itulah gembala, itulah domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tuntunan Tuhan Sang Gembala itu seperti apa terhadap kehidupan umatnya, terhadap kehidupan kita anak-anaknya. Pertama, tuntunan Sang Gembala Agung, tuntunan Sang Gembala sejati memenuhi kebutuhan domba-dombanya. Gembala yang bukan gembala sejati, mereka hanya menginginkan apa yang bisa didapatkan dari dombanya. Setelah tidak ada yang bisa didapatkan dari dombanya, dombanya dibiarkan. Barangkali dombanya dibunuh. Barangkali dombanya dibiarkan dalam kondisi yang terlantar. Tetapi tuntunan gembala yang agung, tuntunan gembala yang sejati, dia memberikan keperluan, kecukupan
bagi kebutuhan kita. Tuntunan gembala kepada domba-dombanya adalah memenuhi kebutuhan, memberi mereka makan. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada kita dalam kutipan. Ketika Yesus mengingatkan kepada Petrus, berilah makan domba-dombaku. Maka bagaimana di dalam Mazmur yang kita baca tadi? Gembala yang sejati memberikan kecukupan, memberikan pemeliharaan kebutuhan, memberi mereka makan dengan rumput yang begitu hijau, dengan makanan yang begitu menyukakan hati, dan bahkan air yang tenang tempat mereka minum. Itulah gembala yang agung. Bukan memeras, bukan mengambil lalu membiarkan dombanya begitu saja, tidak. Tapi mereka memelihara, menjaga, memberi mereka makan. Itulah Allah yang sejati di dalam Kristus. Tuntunan gembala yang sejati, tuntunan gembala yang agung, bukan sekedar memberikan makanan, mencukupkan segala keperluan finansial dan segala yang lain. Tentu bukan sekedar itu, tetapi juga bagaimana jiwa disegarkan. Dia memberikan ketenangan, dia memberikan keamanan, dia memberikan kenyamanan. Tatkala ada bahaya, maka gembala mengusir hewan yang berusaha untuk membahayakan dombanya. Tatkala domba berusaha untuk diterkam oleh binatang buas, maka gembala menjadi lawan, menjadi tembok, menjadi palang yang menghambat terjadinya permusuhan atau pembunuhan dari musuh-musuh yang ada. Karena itu gembala yang agung memberi ketenangan, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Tatkala Tuhan menuntun kita, betapa tenangnya hati kita, bukan? Melewati berbagai pergumulan kehidupan. Siapa sih kita yang gak pernah melewati berbagai pergumulan hidup? Enggak ada satupun manusia yang tidak punya pergumulan hidup. Tapi tatkala kita menjadikan gembala agung kita, Kristus penuntun hidup kita, dia menuntun kita dengan begitu tenang. Dan kita pun mendapatkan ketenangan. Tuntunan gembala agung memimpin kita hingga pada kekekalan. Aku berdiam di dalam rumahmu sampai selama-lamanya. Bukan hanya temporal, bukan hanya sesaat. Sang gembala itu menuntun kita. Tapi sampai kita memasuki dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Di dalam surga yang sesungguhnya. Karena itu betapa bersyukurnya kita memiliki gembala yang agung itu. Maukah kita menjadikan dia gembala yang agung menuntun hidup kita? Maukah kita dituntun oleh dia? Dan sekiranya kita mau, maka yang pertama, dengarkan firman-Nya. Tuhan berfirman, Tuhan menggembalakan dombanya dengan suaranya. Barang siapa tinggal dalam firman-Ku dan aku di dalam dia. Dan kepada mereka yang hidup dalam firman, mereka akan menikmati satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Maka hiduplah dalam firman, renungkan firman, baca firman, pelajari firman. Firman itu kekuatan dalam kita menjalani hidup kita. Ikuti instruksi gembala agung kita. Bagaimana kita mau ikuti instruksi Tuhan, gembala agung kita, kalau firman-Nya aja kita tidak pernah membacanya. Kita tidak pernah merenungkannya. Mau ikuti instruksinya, maka kita harus baca firman. Ikutilah instruksinya. Dan tentu yang terakhir, beri hati untuk taat di dalam pimpinan kehendak-Nya. Disitulah kita dapat menikmati tuntunan Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Pergumulan tentu ada, persoalan pasti kita hadapi. Tetapi tuntunan Tuhan memberikan atau membawa atau mendatangkan hikmat bagi kita, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari demi hari. Kiranya Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita untuk hidup dalam pimpinan-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.